Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Azhar rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Jalla fi'ula yang akan limpahan rahmat, hidayah serta taufik darinya. Hari ini kita masih diberikan waktu luang, masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Dan ketahuilah, kedua nikmat tadi yang saya sebutkan adalah dua nikmat yang banyak sekali dilalaikan oleh kaum muslimin. Nabi SAW mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai dalam menggunakan atau mensyukuri nikmat tersebut, yaitu as-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang. Oleh karenanya sudah selayaknya kita senantiasa mensyukuri segala macam nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kemudian salawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa berada di atas sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita memasuki hadis yang baru, ya, sebuah hadis yang bahas tentang bagaimana cara mengingatkan imam apabila melakukan kesalahan di dalam sholat, ya. Bagaimana cara menegur imam ketika bagi makmum ketika sedang sholat, terjadi kesalahan ketika sedang sholat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah bersabda, at-tasbihu lirrijal wa tasfiqu lin-nisa. Ya. Muttafaqun alaih wa zada Muslim fi shalah. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, atau nama beliau Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, Nabi SAW pernah bersabda, at-tasbihu lirrijal. Ya. Hal ini membahas tentang, masih dalam pembahasan tentang sholat, ya. At-tasbih lirrijal maksudnya seorang makmum ketika dia itu seorang laki-laki sholat berjamaah kayak tadi misalnya, mengingatkan imam itu dengan tasbih. Ya, misalnya imamnya lupa ruku langsung sujud, ya. Maka cara mengingatkannya subhanallah, gitu, ya. Maksudnya seperti itu. Wa tasfiqu lin-nisa. Kemudian untuk wanita, cara dia mengingatkan imamnya yaitu dengan tasfiq, dengan bertepuk tangan. Bagaimana caranya nanti disampaikan, ya. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-masail wal ahkamu al-mustafadatu minal hadis. Ya, permasalahan-permasalahan dan hukum-hukum yang dapat dipetik dari hadis ini. Yang pertama, idza atal musalli bi dzikrin masyru'in liyudzakkira imamahu aw ghairahu katasbih wa ma asbahahu. Ya, bagaimana hukumnya? Yang pertama kata muallif di sini, apabila orang yang salat mengingatkan imamnya, ya, atau selain imamnya, apabila melakukan kesalahan dalam sholat misalnya, diingatkan, ya, dengan zikir-zikir seperti tasbih atau semisalnya, atau misalnya Allahu Akbar atau La ilaha illallah. Bagaimana hukumnya?
Dhahaba jumhur ulama illa masyru'iyyati dzalik. Jumhur ulama membolehkan hal tersebut, bahkan dikatakan masyru', sesuatu yang disyariatkan, li haditsil bab, sesuai dengan hadis di atas. Ya. Maksudnya apa di sini? Yaitu jumhur ulama mengatakan boleh mengingatkan imam itu dengan zikir, ya, dengan zikir. Misalnya walaupun dia sebutkan Allahu Akbar atau La ilaha illallah, nah itu boleh menurut jumhur ulama. Ya, juga termaksud Subhanallah, itu boleh kata jumhur ulama. Wa khalafa Abu Hanifah. Adapun Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah menyelisih hal tersebut. Faqala, lalu beliau berkata, ya, man afhama imamahu bitasbih, ya, barang siapa yang mengingatkan imamnya, orang yang salat, imamnya salah dengan tasbih, fasadat salatuhu, maka salatnya batal. Li'annahu khataba adami, ya, karena menurut Imam Abu Hanifah, meskipun dia katakan subhanallah, hakikatnya dia sedang berbicara dengan imam. Kata Imam Abu Hanifah, fayadkhulu fi umumi ahadits nahi anil kalam, maka di sini masuk ke dalam keumuman larangan berbicara ketika salat. Hadis yang kita bahas minggu lalu, ya, bahwa inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Salat ini tidak boleh dalamnya ada perkataan manusia. Kata Imam Abu Hanifah, larangan ini, ya, mencakup termasuk tasbih, ya, meskipun pendapat beliau lemah sekali di sini, ya. Warajihul jumhur, yang benar di sini ada perkataan jumhur ulama, ya. Namun perlu diingatkan bahwa di sini juga Allah alam terdapat kekeliruan, ya, bahwa yang dibolehkan itu hanya tasbih, ya, hanya subhanallah. Adapun kalimat Allahu Akbar, la ilaha illallah, untuk mengingatkan kesan imam, ini tidak ada riwayatnya sama sekali. Karena yang datang riwayatnya itu falyusabbih, hendaklah dia bertasbih bagi laki-laki. Ini yang sudah ma'ruf di kalangan kaum muslimin. Sehingga apabila ada yang melakukan hal-hal baru, ya, Allahu Akbar, la ilaha illallah, ini akan menimbulkan kegaduhan. Meskipun ada ulama yang membolehkan, namun pendapat yang paling benar, yang lebih kuat, yaitu cukup seseorang itu mengucapkan subhanallah, ya. Cukup seorang itu mengatakan subhanallah. Al-mas'alah, kemudian masalah yang kedua, at-tasfiqu lin-nisa, ya, bertepuk tangan untuk mengingatkan imam bagi wanita. Qala al-Imam Nawawi, Imam Nawawi pernah berkata fi Syarhil Muhadzab, dalam kitabnya Syarhul Muhadzab, dzakarna anna madhhabana istihbabu tasbih lirrajuli, bahwa dalam mazhab kami, kata Imam Nawawi mazhabnya apa? Imam Nawawi mazhabnya apa? Syafi'i, ya. Kata beliau, dalam mazhab Syafi'i, mazhab kami, kata beliau, yaitu disunahkan, ya, atau dianjurkan bagi laki-laki bertasbih. Wat tasfiqu lil mar'ati, ya, kemudian tasfiq bertepuk tangan untuk wanita, ya. Wa bihi qala Ahmad, dan ini pendapat Imam Ahmad. Wa Daud, kemudian pendapat Imam Daud Al-Zahiri, ya. Bahkan kata beliau pendapat jumhur ulama, ya. Wa qala Malik, Imam Malik menyelisih dalam masalah ini. Beliau mengatakan tusabbihul mar'atu aidan. Kata Imam Malik, wanita pun bertasbih, kata beliau. Wanita pun sama, subhanallah. Wa qad ihtajja Malik biqaulihi, apa dalil Imam Malik? Kata beliau, yaitu perkataan Nabi SAW, man nabahu syai'un fi salatihi falyusabbih, ya, fa innama tasfiqu lin-nisa. Jadi dalil yang digunakan jumhur dengan Imam Malik sama, tapi cara memahaminya yang beda. Antum lihat, dalilnya sama, ya. Barang siapa yang lupa dalam sholatnya atau ingin mengingatkan imamnya ketika lupa, ya, meninggalkan rukun misalnya, diingatkan dengan falyusabbih. Kalau laki-laki, hendaklah dia bertasbih. Fa innama tasfiqu lin-nisa, adapun tasfik tepuk tangan itu hanya untuk perempuan. Rasulullah SAW wa qala, kemudian Imam Malik mengatakan hadza fihi dhammun litasfiq. Dalam hadis ini terdapat, ya,
celaan terhadap tepuk tangan. Annahu min sya'nin nisa, bahwa tepuk tangan itu termasuk perbuatannya wanita, perempuan. Walaysa fihi al-ibahatu bidzalik. Ya, hadis ini bukan membolehkan tepuk tangan, kata Imam Malik. Ya, cara memahami beliau. Ya, maksud beliau kalimat innama tasfiq nisa ini celaan, artinya itu sesuatu yang jelek. Ya. Maka hendaknya laki-laki dan wanita itu bertasbih kalau untuk mengingatkan imamnya. Ya. Waradda ala qauli Imam Malik, kemudian banyak yang membantah perkataan Imam Malik bi anna hadits Sahal qad akhrajahu al-Bukhari. Ada hadis lain ya dikeluarkan Imam Bukhari dari sahabat Sahal. Beliau mengatakan fi riwayah, dalam riwayat bilafzin, dengan lafaz man nabaha syai'un ya falyusabbih ya falyusabbih wal tasfihun nisa ya. Barang siapa yang ingin mengingatkan kesalahan imam ketika sholat, laki-laki hendaknya dia bertasbih, adapun wanita dia bertepuk tangan ya. Tasfih itu sama dengan tasfik, sama, beda kalimat saja, maknanya sama, yaitu hendak wanita ya bertepuk tangan. Wa kadzalika hadis Abu Hurairah alladzi fil bab. Begitu juga hadis yang tadi disampaikan, hadis Abu Hurairah. Artinya di sini kesalahan pemahaman dari Imam Malik. Ya, sehingga antum jangan heran ketika ada ulama yang menggunakan dalil yang sama tapi kemudian lahir hukum yang berbeda atau permasalahan yang berbeda. Padahal dalilnya sama. Contohnya ini. Ya, hadisnya sama, plak. Jumhur menggunakan hadis ini dengan berdalil bahwa disunahkan bagi laki-laki itu bertasbih, bagi perempuan itu bertepuk tangan untuk mengingatkan imam. Tapi Imam Malik memaknai beda hadis ini. Ya. Bahwa yang dimaksud laki-laki dan wanita semuanya bertasbih. Adapun tepuk tangan itu celaan, tidak boleh, kata Imam Malik ya. Nah, ini kesalahan pemahaman beliau. Ya. Kemudian masalah kaifiyatu tasfiqun nisa fi shalah. Bagaimana cara wanita itu bertepuk tangan? Apakah begini? Ya. Atau begini? Nah, nanti dibahas ini. Wa qala al-Hafidz Ibnu Rajab, ya, Ibnu Rajab Al-Hanbali, Al-Hafidz mengatakan fil Fathi, ya, beliau punya kitab yang sama dengan kitabnya Ibnu Hajar, ya, namanya sama, Fathul Bari. Ya, Fathul Bari sama, kitab hadis. Wa tasfiqul mar'ati huwa an tadriba bi dhuhri kaffiha ala batnil ukhra. Ya, bagaimana caranya? Kata beliau, ya, an tadriba bi dhuhri kaffiha ala batnil ukhra. Begini. Ya, caranya. Jadi bukan meskipun nanti begini ada yang membolehkan. Ada yang membolehkan, Pak. Begini, nanti kita lihat, ya. Jadi yang benar perempuan itu begini. Kalau mengingatkan, ya. Wa hakadha fassarahu ashabuna. Begitulah sahabat-sahabat kami menafsirkan. Apa maksudnya? Sahabat dalam mazhab Hambali. Sebab beliau Ibnu Rajab bermazhab Hambali, ya. Dalam mazhab Hambali begitulah menafsirkan bahwa tasfiq nisa begini. Ingatkan, ya. Wa Syafi'iyah, begitu juga dalam mazhab Syafi'i. Wa ghairuhum, begitu juga mazhab yang lain. Intinya jumhur di sini sama, begini. Wa qalu wala tadribu, ya, wala tadrib batnal kaffi ala batnil kaff, ya. Dan menurut jumhur tadi di sini termasuk mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, tidak boleh begini, tidak boleh. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali tidak boleh begini. Ya, begini. Adapun begini tidak boleh. Fa in fa'alta dzalik, apabila dia melakukan hal tersebut, kuriha, hal itu dibenci. Wa qala ba'du Syafi'iyah minhum, dan berkata sebagian ulama mazhab Syafi'i, di antara mereka, ya, Al-Qadi At-Tabari, ya, tabtulus salatuha bihi idza kana ala wajhi la'ib. Kalau dia melakukan begini dengan sengaja, wanita tadi batal salatnya, ya. Ya, limunafatihi salatuha fa in jahilat tahrimuhu, ya, ya, lam tabtul. Tapi kalau dia tidak tahu, misalnya ada orang baru masuk Islam, dia tahu, dijelaskan Ustadz, misalnya
makmum wanita ketika ingin mengingatkan kesalahan imam dengan bertepuk tangan, tapi dia tidak tahu bagaimana. Tiba-tiba dia, nah ini kata apa dalam mazhab Syafi'i tadi, kata Tabari, Al-Qadi Tabari, ya, tidak batal salatnya. Tapi kalau sengaja tujuannya bercanda, batal salatnya. Wa qala Abu Abdullah, ya, ghafarallahu lahu, wala karahata, ya, tidak ada makruh, ya, kata beliau tidak dimakruhkan, ya, wala butlan, tidak juga batal salatnya, fit tasfiq bi batnil yadi ala batnil ukhra. Kata pengarang di sini, meskipun saya tidak sepakat dengan beliau mengatakan di sini pengarang bahwa tidak batal dan tidak makruh perempuan seperti ini. Apa alasan beliau? Alasannya masuk akal. Li'adami wujudi dalil ala dzalik. Karena tidak ada dalil sharih. Nabi tidak mengatakan tasfik itu harus begini. Tidak ada. Ya, Nabi yang mengatakan tasfik. Tasfik itu terserah bagaimana. Pokoknya tangan dengan tangan, kata beliau. Tidak ada dalil sharih yang mengatakan demikian. Ya, begini. Tapi saya wallahualam, saya condong ke pendapat jumhur ulama. Ya. Gini. Kenapa? Karena posisi ketika sholat itu tangannya seperti ini sunnahnya. Sehingga apabila dia melakukan hal seperti ini keluar dari sifat sholat tadi. Ya, maka ini yang lebih condong. Dan ini sesuai dengan jumhur ulama. Ya. Meskipun di sini dalilnya kuat, tidak ada dalil tegas mengatakan harus seperti ini. Dalilnya kuat. Ya. Dalilnya kuat. Ya. Waqad afta bihadzal Imam Ibnu Utsaimin, dan ini pendapat Imam Ibnu Utsaimin. Ya. Siapa yang tahu siapa Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin? Tahu, antum tahu ya? Rasulullah tahu beliau. Siapa antum tahu ya? Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, siapa yang tahu? Sedikit saja siapa beliau itu? Beliau pernah, ya. Sebenarnya nggak pernah jadi mufti sih. Beliau, tapi dia merupakan kibar ulama kibar. Bahkan disebut salah satu mujaddid. Di zaman ini disebut ada 3. Karena ada yang menyebutkan 4. Sebagian ulama mengatakan 4, sebagian mengatakan 3 mujaddid di zaman ini. Yang pertama Syekh bin Bas, kemudian Syekh Albani, kemudian beliau ini Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian ada yang menambahkan satu lagi, itu Syekh Muqbil Al-Wadi. Sebagian hanya menaruh 3 ini, sebagian menambah satu lagi, Syekh Muqbil Al-Wadi. Ya. Mereka semua ini sama pemahaman akidahnya, ya, Sunnah wal Jamaah Al-Athari, insyaallah. Ya, jadi ketika kita sebut Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, antum setidaknya tahu ini mujaddid. Apa yang dimaksud dengan mujaddid? Pembaharu. Antum mungkin sering dengar sang pembaharu. Apa yang Muhammadiyah itu apa? Muhammad Dahlan sang pembaharu namanya. Diberikan julukan ya, pembaharu. Itu maksudnya, pembaharu. Mujaddid itu pembaharu. Nah, kalau kita di Indonesia mungkin yang dijadikan sosok pembaharu itu Kiai Dahlan misalnya, Ahmad Dahlan, mendirikan Muhammadiyah dan sebagainya. Nah, kalau di dunia secara umum ini 4 tadi. Untuk sekarang fi hadzal asr, di zaman ini. Ya, kenapa bisa disebut seperti itu? Karena mereka ini datang dengan warna baru yang segar, yang membawa umat kembali kepada dalil Al-Quran dan Sunnah. Mereka 4 ini. Sebelum-sebelumnya ada, tapi tidak seperti mereka. Baik dari keilmuan maupun pengaruh. Kalau keilmuan mungkin ada yang lebih dari mereka, ada. Ya, tapi asarnya, pengaruhnya kepada umat itu 4 ini yang paling kuat. Bahkan saya, ya, kalau yang ketiga ini saya kurang paham ya. Tapi saya cerita yang keempat ini. Syekh Muqbil Al-Wadi itu pengaruhnya di Yaman luar biasa. Bahkan saya bisa katakan mengalahkan pengaruhnya Ahmad Dahlan di Indonesia. Luar biasa. Kenapa? Sebelum kedatangan Syekh Muqbil Al-Wadi di Yaman, dulu beliau itu kerja di Saudi. Kerja sebagai ini, kuli juga, pokoknya pekerja di Saudi, entah kerja di mana. Saya bilang juga kuli, kerja di pabrik mungkin di mana, perusahaan. Intinya kerja kasar gitu. Suatu ketika beliau itu diberikan hidayah, ya, untuk cinta kepada ilmu. Akhirnya beliau bertekad
meninggalkan pekerjaannya lalu belajar di Masjid Nabawi. Belajar beliau. Ya, akhirnya disarankan oleh salah satu ulama untuk masuk ke UIM, Universitas Islam Madinah. Belajar dia di Universitas Islam Madinah. Syekh Mukbil ini belajarnya dari ulama-ulama, ya, Syekh Abdul Muhsin, kemudian termaksud Muhammad Shalih Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Albani, ulama-ulama kibar. Beliau ini bisa dibilang di antara 4 mujadid ini beliau yang paling muda. Beliau yang paling terakhir lah. Ya, kalau yang 3 ini yang lebih senior. Nah, ketika beliau selesai menuntut ilmu di Madinah, beliau pulang ke Yaman, mendakwakan dakwah al-athar, salaf. Subhanallah, dulu Yaman itu dipenuhi oleh Rafidah. Nah, ini supaya antum tahu juga, supaya orang-orang yang tidak suka dengan salaf Yaman faham dari mana ilmu salaf yang datang ke Yaman. Karena ilmu salaf yang masuk ke Yaman itu asalnya dari Madinah. Dibawa oleh siapa? Syekh Mukbil Al-Wadi, yang juga keluaran Jami'ah Islam Madinah. Nah, supaya kita ini tahu, oh itu salaf Yaman, oh itu salaf Madinah. Padahal ini dua, ini sama, ilmunya sama. Yang bawa Syekh Mukbil Al-Wadi, ambilnya dari Madinah juga, murid-murid dari ulama Madinah. Supaya antum tahu ini, supaya tidak keliru memahaminya. Akhirnya Syekh Mukbil datang ke Yaman. Beliau membuka markis ketika ditolak oleh orang Syiah. Ditolak oleh orang Syiah. Orang Syiah tidak mau kasih tempat kepada beliau, karena mereka benci dengan dakwah salaf. Ya, ini dakwah yang merusak, memecah belah. Akhirnya orang Syiah di Yaman nggak kasih celah buat Syekh Mukbil. Tapi karena beliau punya qabilah yang kuat, kalau tidak salah Hamdani, ya, bukan bin Syekh, ya. Qabilah Hamdani itu qabilah kuat, bukan Muallim, bukan Mazrub. Ya, qabilahnya kuat, Hamdani itu kuat sekali di Yaman. Akhirnya karena qabilahnya kuat, di Yaman itu beda dengan kita di sini. Dia di sana itu qabilah-qabilah. Kalau qabilahnya kuat, tidak ada yang berani ganggu anggotanya, tidak ada yang berani. Beliau karena kuat di sana, akhirnya qabilahnya itu, tapi qabilahnya nggak suka juga sama dia ini, nggak suka sama dakwahnya dia ini, dakwah baru ini, karena di Yaman itu yang tersebar itu pemahaman Syiah Zaidiyah. Kemudian yang tersebar waktu itu pemahaman tasawuf, sufi. Dua ini yang berkuasa di Yaman ketika itu. Pemahaman Zaidiyah, Syiah Zaidiyah, Rafidah waktu itu masih sedikit. Yang paling banyak Zaidiyah, Zaidiyah, Syiah juga. Kemudian pemahaman sufi, tasawuf. Dua ini yang paling berkuasa di Yaman. Nah, kemudian datang Syekh Mukbil berdakwah. Itu luar biasa. Bahkan antum kalau baca itu subhanallah, kita sampai menangis kadang dengar cerita. Jadi beliau itu dakwah itu 6 orang 3 orang itu, khutbah itu 2-3 orang. Dia kalau peringati itu bukan ayuhan nas, bukan ya ammu, wahai paman, kakak. Karena memang 4 orang 5 orang aja yang duduk. Jadi bukan ya ayuhan nas. Kalau kita kan ceramah khutbah itu ya ayuhan nas, karena banyak orangnya. Dia cuma berapa orang. Jadi tegur satu-satu langsung. Ya Om Kisan, ya Bapak Sulaiman, karena cuma itu yang hadir. Pelan-pelan dakwanya. Subhanallah, dakwah pelan-pelan. Waktu itu di Damaj, beliau mendirikan markis Darul Hadis. Karena mendapatkan rekomendasi dari ulama-ulama Madinah, maka banyak orang-orang dari penjuru dunia itu datang ke situ, ke Damaj, datang. Termasuk guru-guru kita di sini. Meskipun guru kita di sini nanti yang datang membuat kekeliruan di Indonesia sampai pecah belah. Ya. Tapi awalnya ya itu bagus sebenarnya. Datang belajar mereka ke Syekh Mukbil. Di Damaj datang dari mana-mana, luar biasa. Sampai saya dengar waktu itu ribuan manusia dari penuntut ilmu dari seluruh dunia, bahkan dari Mesir, dari mana-mana banyak yang datang menuntut ilmu kepada Syekh Mukbil. Ya. Sampai antum tahu sekarang jumlah di Yaman, ya, aliran Islam yang paling banyak Salafi, mungkin bisa 85%. Dari yang dulunya nggak ada sama sekali, yang tahu. Itu dalam kurun waktu yang tempo tidak lama, mungkin 20-30 tahun saja. Syekh Mukbil ini meninggal baru-baru ini mungkin, ya, tahun 2000-an kalau nggak salah, atau lebih ke atas lagi, lupa saya pastinya. Intinya baru dakwahnya. Tapi Yaman itu hampir semua sekarang sudah dipenuhi dengan dakwah salaf. Ya. Makanya antum lihat sekarang pecah Yaman Utara, Yaman Selatan.
Yaman Selatan dipegang oleh salaf. Adapun kaum tasawuf sufi, mereka hanya menempati kota-kota tertentu. Contohnya Seun dan Tarim. Seun dan Tarim. Nah, itu fakta yang terjadi. Sementara kota-kota lain sudah dipenuhi oleh salafi. Meskipun salafinya nanti beda-beda lagi. Ada salafi yang keras sekali. Ya, alirannya Al-Hajuri misalnya. Ini yang waduh. Ini tidak boleh. Ini kalau dilihat dibuang HP saya. Ya, tidak boleh sama sekali. Tidak boleh HP kamera. Kita kalau pakai HP kamera dibilang ahli bidah. Ya, tapi salafi dia sama kayak kita akidahnya. Cuman tegak lurus. Tidak boleh ada bengkok-bengkok dikit. Ya, tegak lurus. Nah, ada lagi yang seperti kita, ya, seperti kita. Artinya ya sudah bersama kayak kita. Ya. Kemudian ada yang agak lunak sekali ya. Artinya salafi tapi boleh masuk DPR, boleh gini, boleh pemilu. Artinya lebih ke saya juga tidak bilang lebih bermudah-mudahan lah. Tapi intinya ketiga-tiganya salafi. Masih dalam ranah salafi, akidahnya sama. Hanya mungkin tadi amaliannya ada yang agak keras, ada yang pas-pasan, ada yang lembek. Intinya Yaman sekarang hampir 80%, 90% dikuasai oleh salafi. Itu fakta yang terjadi. Itu fakta yang terjadi. Antum lihat dakwah satu orang, biidznillah, ya, tersebar. Nah, sama beliau. Ya. Adapun Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, mungkin dari pengaruh itu dia tidak dapat. Tapi beliau ini luar biasa, ilmunya tersebar di mana-mana. Muridnya di mana-mana, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, kitab-kitabnya banyak. Beliau ini lebih berjihad dengan tulisan, mengajarkan ilmu. Kalau Syekh Mukbil ilmu dan langsung terjun dakwah ke kampungnya. Kalau Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin lebih ke ilmu, karena memang orangnya cerdas sekali beliau. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin cerdas sekali. Ya, cerdas sekali. Bahkan ada satu kisah itu yang sering diucapkan oleh guru kami untuk membangkitkan semangat. Jadi guru beliau ini Abdurrahman As-Sa'idi itu pernah membuka pelajaran. Pelajarannya Qawaid Ibnu Rajab. Di dalam ilmu kaidah fikih, Qawaid Ibnu Rajab ini termasuk muntahi, yani paling akhir. Susah ini minta ampun. Ya, Qawaid Ibnu Rajab ini tidak boleh dipelajari kecuali orang sudah belajar tingkatannya, belajar dulu, ya. Baru dia boleh masuk Ibnu Rajab. Akhirnya Abdurrahman As-Sa'idi buka pelajaran Qawaid Ibnu Rajab. Diajarkan. Muridnya banyak. Hari berlalu kurang dikit. Mungkin sampai sekitar segini. Ya. Beberapa bulan kurang. Karena pelajaran Qawaid Ibnu Rajab itu susah emang. Artinya tidak bisa. Saya kalau ajar di sini antum gak bakal paham, susah. Karena kalau untuk belajar Qawaid Ibnu Rajab itu orang harus belajar dari dasar, ya. Dari Qawaidul Fiqhiyah dulu, kemudian Usul Al-Jami'ah, Qawaid Usul Al-Jami'ah, naik sampai ke situ. Ketika beliau buka pelajaran itu, orang itu mundur. Sisa satu orang kata beliau. Ya. Ini yang ceritakan temannya, ya, temannya. Jadi ketika Abdurrahman As-Sa'idi membuka pelajaran itu, yang bertahan duduk di depan cuma satu orang. Tidak tahu dia paham apa enggak juga, tapi dia tetap bertahan. Namanya siapa? Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau ini. Makanya kata teman-temannya, akronnya, yang belajar sama dengan beliau, sepantaran, mereka itu nggak heran Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini menjadi imam, menjadi mujaddid. Karena tadi belajarnya aja beda dengan yang lain. Orang yang lain itu kalau tidak paham pulang dia, tidak mau ikut lagi. Tapi mau misalnya duduk, subhanallah, sampai Allah buka pengetahuan untuk sabar dia. Kayak antum juga demikian. Kalau ada yang susah pelajaran, sabar, jangan langsung mengeluh. Ya, subhanallah, itu sedikit kisah tentang para ulama. Ya. Makanya kita harus semangat, ya. Nah, ya. Nah, kemudian di sini ada pembahasan al-fathu alal imam, mengingatkan imam, pembahasan untuk mengingat imam, ya. Terkait mengingatkan imam ini, ya, jumhur ulama mengatakan masyru'iyah, ya, disyariatkan, ya. Hadisnya tadi, ya. Tasbih wa tasfiq, tujuannya adalah mengingatkan imam, ya.
Kemudian terkait dengan mengingatkan imam ini, masyarakat muslimin, apabila mengingatkan bacaan maksudnya ini ya, Al-Fatihah di sini mengingatkan kesalahan bacaan. Ya. Kalau dia berkaitan dengan Al-Fatihah, maka hukumnya wajib. Wajib. Misalnya imamnya baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Harusnya gitu ya. Dia bacanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini kalau antum dengar, antum harus ingatkan. Karena Rabbi artinya Allah, Tuhan. Tapi kalau Rabbu artinya Tuan, bukan Tuhan. Tuan. Nah, ini tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Tuan itu penyebutan untuk Tuan Muhlis, Tuan Hilmi gitu. Ya. Seperti itu. Ya, kata para ulama, kalau seperti ini antum harus ingatkan. Atau misalnya lagi harusnya kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na, ya kan? Terus dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka. Iyyaka dalam bahasa Arab, kalau iyyaka ya, itu iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Tapi kalau dia katakan iyyaka na'budu, cahaya matahari, iyyaka itu artinya cahaya matahari. Cahaya matahari, kepadamu kami menyembah. Oh, maknanya rusak. Makanya harus ditekan di situ. Iyyaka, harus kencang di situ. Tidak boleh iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Boleh. Karena maknanya rusak nanti. Kalau antum lihat bacaan seperti itu harus ingatkan. Ya, tidak apa-apa ya, di masjid. Ya, karena iyyaka antum ingatkan. Iyyaka, tidak apa-apa. Ini namanya al-fath, mengingatkan kesalahan imam. Ini kalau yang seperti ini wajib hukumnya. Ya. Tapi hati-hati, ada kesalahan yang itu memang datang dalam riwayat. Ada bacaan, contohnya ghairil maghdubi alaihum. Itu ada dalam bacaan qiraah sab'ah. Jangan alaihim, ingatkan lagi namanya. Alaihim. Ya, tidak apa-apa kalau dia nggak tahu. Tapi memang itu ada dalam bacaan, dalam qiraah sab'ah ada seperti itu. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Itu sering kita dengar di Yaman, bacaan-bacaan seperti itu. Ya. Tapi jangan membaca di sini. Ya, tidak apa-apa kalau di Surabaya itu pernah satu syekh itu datang ke Surabaya, dia sholat di Masjid Al-Irsyad. Dia bacanya seperti itu. Ini karena orang di sana banyak yang ngerti. Paling kalau ada yang baca salah, nanti diingatkan. Tapi kalau di sini antum baca gitu, semua satu masjid salahin antum. Anda ada yang tahu. Ya. Nah, ini terkait dengan Al-Fatihah, harus wajib hukumnya. Tapi kalau surat-surat lain, hukumnya mustahab, sunnah. Tidak wajib. Ya, misalnya imamnya salah, dilompat ayatnya misalnya. Lompat atau lupa ayat. Tidak apa-apa, tidak membatalkan sholat. Ya, karena hukum bacaan surat setelah surat Al-Fatihah, sunnah. Ya, tidak sama seperti Al-Fatihah. Ya, itu maksudnya. Kemudian ini penting juga kita ingatkan terkait tasfik. Ya, tasfik ini kata para ulama bagaimana hukumnya secara asal? Bolehkah kita nonton orang lagi balapan sepeda kemarin? Atau antum lihat anak antum lagi lomba di TK, misalnya lagi TK ini, tepuk tangan, atau lagi ulang tahun nyanyi tepuk tangan. Ya, gimana hukumnya sebenarnya tasfik ini? Kata para ulama, ya, tasfik ini ya merupakan sikap atau tindakan orang-orang kafir aslinya. Ya, orang-orang kufar. Tepuk tangan adalah sifat atau perbuatan orang kafir pada asalnya. Dan ini sudah ada dari zaman dahulu. Bertepuk tangan, bersiul, perlakuan orang-orang kafir. Tidak boleh. Panggil, boleh. Ya. Perbuatan tercela. Ya. Terutama tepuk tangan. Makanya tepuk tangan sebagian ulama mengatakan membatasi hanya boleh ketika sholat. Tepuk tangan hanya boleh ketika sholat. Itu pun bagi perempuan. Selain itu tidak boleh. Ada yang membolehkan agak ringan sedikit. Dan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang tadi kita bahas, dia membagi 3 pembahasan. Kalau tepuk tangan berkaitan dengan ibadah, haram mutlak hukumnya. Bagaimana ibadah? Contohnya teman-teman kita yang ada yang agama Nasrani misalnya. Ya. Mereka biasa di kanisa. Itu kalau nyanyi tepuk tangan. Nah, ini haram mutlak. Kalau ada orang muslim tiba-tiba masuk ikut. Dia kebetulan temannya penasaran, dia ikut masuk.
Orang lagi ibadah dia masuk, dia ikut-ikutan. Ini haram mutlak. Ya, dosa besar, tidak boleh. Ya. Kemudian bagaimana kalau tepuk tangan itu kaitannya dengan hiburan, ya, panjang umurnya serta mulia, misalnya. Bagaimana hukumnya? Kata pertama, haram juga. Haram juga. Tidak boleh. Ini pendapat yang rajih menurut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Untuk hiburan juga haram. Kapan dia boleh? Kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh itu ketika tasji, memberikan semangat untuk lomba misalnya. Itu pun lombanya buat anak-anak, kata beliau. Nah, di TK antum ya, anak antum lagi lomba lari, ya lari. Ya, itu kata Muhammad tidak apa-apa. Itu masih dibolehkan. Meskipun wallahu alam, menurut saya pribadi, ihtiyat tidak usah sebenarnya. Tidak usah. Siul tepuk tangan tinggalkan. Karena jelas Nabi mengatakan at-tasfiqul nisa. Itu perbuatan perempuan. Itu pun hanya boleh buat sholat, boleh yang lain. Ya. Yang lebih hati-hati tidak usah. Ya. Ini apa lagi pembahasannya? Nah, ini juga beliau mengatakan, ya, fathul musalli ala ghairu imamihi. Ya. Orang yang sholat mengingatkan kesalahan bacaan orang yang tidak sholat. Misalnya Pak Sulaiman lagi sholat, Bang Helmi lagi baca Quran di sebelahnya, salah bacaannya Bang Helmi. Nah, ini pembahasannya. Boleh tidak Pak Sulaiman lagi sholat ini membenarkan? Ya. Misalnya apa bacanya? Kayak tadi ya. Jangan juga lah, tidak mungkin dia salah. Ya baca apa begitu ya? Nah, misalnya Qul a'udzu birabbin nas, ya. Malakun nas. Malak itu kan artinya malaikat. Nah, misalnya harusnya malikin nas, dia bacanya malakun nas. Rasulullah malikin nas, padahal dia lagi sholat. Rasulullah bagaimana hukumnya? Di sini dijelaskan Ibnu Qudamah. Ya, kalau Ibnu Qudamah fil Mughni, Ibnu Qudamah mengatakan dalam kitabnya Al-Mughni, yukrahu an yaftaha man huwa fis salati ala man huwa fis salatin ukhra. Ya, dibenci, ya, dibenci seseorang yang membenarkan, ya, bacaan orang lain dan dia dalam keadaan sholat, ya, dan dia dalam keadaan sholat, atau dia membenarkan orang sholat lainnya, ya. Misalnya yang satu bacanya agak keras sehingga dia dengar gitu, ya, kan boleh sholat sunnah mengeraskan suara, dia dengar salah, dia benarkan, dibenci kata Ibnu Qudamah. Au alaman laisa fi salat, atau tadi pas Sulaiman lagi sholat, Bang Helmi lagi baca Quran, ya, apa namanya, apa tadi saya bilang, apa tadi? Malakun nas, bisa. Harusnya malikin nas, malakun nas. Pas Sulaiman ingat malikin nas, ini kata beliau, ya. Nah, itu dibenci, tidak boleh. Apa kata beliau? Li'anna dzalika yashghaluhu anis salatihi. Karena tadi sikap tadi mengacaukan salatnya dia, ya. Sementara Rasulullah SAW mengatakan, inna fis salati la syughla. Di dalam salat ini ada kesibukan. Artinya orang yang salat itu punya kesibukannya sendiri, tidak usah dia urus orang lain. Ini menandakan bahwa dia tidak khusyuk gitu. Orang kalau khusyuk itu fokus, ya, fokus dengan salatnya. Wa qad su'ila Ahmad an rajulin jalisin baina yadil musalli yaqra. Yang pernah ditanya tentang seorang yang duduk, ya, di dekat orang yang salat, ya. Dia lagi sholat, ya, terus dia duduk dengan orang yang lagi baca misalnya. Fa idza akhta fataha alaihi musalli. Orang yang duduk tadi Bang Helmi baca salah, Pak Sulaiman benarkan, padahal dia lagi sholat. Faqala kaifa yaftahu idza akhta hadza. Katanya, bagaimana dia bisa melakukan hal ini? Dia tidak boleh gitu ya. Fa yata'ajjabu min hadhil mas'alah. Maka Imam Ahmad heran, baru lihat saya yang seperti ini. Orang sholat benarkan orang yang tidak sholat. Yang harusnya sebaliknya, ya, sebaliknya. Misalnya Bapak Imam bacaan salah, Bang Helmi belum masuk sholat, dia masih jalan dari sana, dia tahu ayatnya salah, dia benarkan. Nah, itu boleh, ya. Imamnya baca misalnya, nah itu contohnya itu Malik Yaumiddin, ya. Dia bacanya Malaku Yaumiddin, harusnya Malik Yaumiddin, dia bacanya Malaku Yaumiddin. Meskipun seperti ini caranya, banyak itu bacaan-bacaan ayatnya, tapi tidak apa-apa.
Malaku yaumiddin. Dia dari sana udah ingatkan, Malik yaumiddin, itu udah apa-apa. Tapi kalau orang lagi sholat, itu sudah dianjurkan untuk membenarkan orang yang di luar sholat. Ya. Dibenci kata para ulama. Nah, meskipun di sini ada yang membolehkan. Ya. Ada yang membolehkan. Ya. Karena dia tidak termaksud berbicara dengan orang lain. Selama dia masih berkaitan dengan Al-Quran. Karena seperti Nabi SAW mengatakan, Inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, innamahu tasbihu wa takbiru wa qiraatul Quran. Salat itu tidak boleh ada ucapan manusia kecuali tasbih, takbir dan bacaan Quran. Sementara ketika dia mengingatkan Bang Hilmi Pak Sulaiman tadi, bacaan Quran tidak? Bacaan Quran. Makanya sebagian ulama mengatakan boleh. Wallahu alam, tapi saya di sini lebih condong kepada pendapat Imam Ahmad. Tidak usah. Orang kalau sholat fokus dengan sholatnya, tidak perlu dibenarkan bacaan orang yang di luar sholat. Ya, ada yang bertanya? Pak Sulaiman jangan tanya di luar, tanya biar bisa dapat faedah yang lain. Silakan. Katanya yang mengenai masih bahas mengenai sholat. Ya. Bahwa kita sebagai makmum itu mengikuti gerakan imam. Menurut saya sebagian di sini tidak ada. Batas gerakan mulainya kita mengikuti mulai kapan? Karena ada sebagian daripada imam itu mulai takbir intiqalnya itu mulai di awal, jadi akhir atau ditengahkan, sehingga kelihatannya makmum dah sebagian dan sebagian mungkin gerakan sama dengan imam. Subhanallah, ya. Bagus pertanyaan. Yang selanjutnya, apakah ada ancaman khusus mengenai gerakan ini? Masya Allah. Karena sebagian besar dari kita ini ada juga yang udah karena tahu gerakan seperti ini, ruku tangan sudah lepas. Itu Gimana? Ruku sebagian daripada makmum itu setelah imam baca selesai, dia udah ada gerakan tangan atau apa, itu persiapan. Padahal belum ya. Ya. Bagus, insyaallah bagus. Ya, mohon penjelasan ini karena ini apakah penting. Tidak mengganggu sholatnya di beberapa sholat. Ada ancaman khusus kalau kita sama-sama gerakan dengan gerakan imam. Karena sebagian imam ini ada sebagian saya lihat di tempat saya di bawah sana. Cepatnya? Bukan cepat. Takbir intiqalnya itu mulai di awal. Sehingga imamnya yang terus bisa begini. Iya, ada apa? Ya. Dari atas. Allah, lama sekali. Allahu Akbar. Karena ada sebagian imam itu diakhirkan takbir intiqalnya. Bagus, misalnya pertanyaan bagusnya. Ya, bagus. Jazakallah khair. Ini pembahasan madhab sebenarnya. Ya, sebagian dalam madhab Syafi'i, ya, saya tidak tahu ini pernyataan mu'tamad dalam madhab Syafi'i atau tidak. Intinya dalam madhab Syafi'i bahwa takbir intiqal itu dia harus dari awal sampai akhir. Makanya kebanyakan imam-imam dalam majlis madhab Syafi'i seperti itu. Allahu Akbar. Dia harus terikat dari awal sampai akhir rukun tersebut. Misalnya sujud dari awal itu Allahu Akbar sampai seperti itu. Ya. Sebagian ulama mengatakan perkara takbir intiqal ini luas, artinya mau diakhirkan, mau dia dahulukan, mau dia tengahkan, mau dia sambung, tidak masalah. Misalnya dia sujud Allahu Akbar, sudah mau dekat baru dia Allahu Akbar, atau dari awal Allahu Akbar terus dia sujud, atau dia antara tengah-tengah Allahu Akbar. Ini boleh semua. Hanya saja antum dapati ketika antum temukan imam yang seperti itu memang pendapat madhab. Ketika dia mulai sujud itu atau ruku, dia akan mulai takbir dari awal gerakan sampai akhir gerakan, karena itu pendapat madhab. Jadi takbir itu terikat dengan kesatuan rukun tadi dari awal sampai akhir. Allahu Akbar. Nah, ini yang sering kita ketemu. Konsekuensinya kalau sudah seperti ini, kapan makmum itu boleh mulai ruku? Ketika bar selesai. Ya. Ketika terakhir dia mengucapkan takbir intiqal. Ya. Tidak boleh kita itu Allah terus kita langsung ikut, tidak boleh. Allahu Akbar baru kita gerak. Ya, konsekuensi kita sholat dengan saudara-saudara kita yang menggunakan madhab Syafi'i harus seperti itu. Kita ikuti, ya, kita ikuti. Karena mau seperti itu pendapat mereka. Takbir intiqal itu dari awal rukun sampai akhir rukun.
harus. Ya, nah, seperti itu. Meskipun pendapat yang benar terkait dengan ini luas, tidak ada ketentuan. Makanya kata para ulama boleh. Hatta dia Allahu Akbar terus dia sujud lama gerakannya. Padahal Allah pun sudah selesai. Boleh. Atau mau dekat sujud baru Allahu Akbar. Atau tengah-tengah Allahu Akbar. Boleh. Tidak ada ketentuan. Hanya saja bagi makmum hendaknya dia melakukan gerakan itu setelah kalimat bar selesai. Allahu Akbar, itu mulai gerakan. Ya, innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Kata Nabi SAW, idza raka'a farka'u. Apabila imam itu ruku'lah. Artinya ada tertib di sini. Ya. Wa idza qala al-imam waladhdallin faqulu amin. Intinya makmum ini mengikuti setelah imam melakukan. Tidak boleh bersamaan, tidak boleh mendahului. Ya, ini yang pendapat yang rajih. Ya, konsekuensi kita ketika sholat dengan saudara-saudara kita yang bermadzhab Syafi'i, maka seperti itu harus ikut. Cuman ini juga harus diingatkan kepada imam-imam. Artinya mereka pun tidak boleh terlalu cepat. Ya, kadang-kadang, ya banyak maaf, saya kadang-kadang jengkel juga. Artinya kita kadang dari pintu itu sudah masih bacaan loh ini, sampai di sini sudah ruku, bahkan udah bangun dari ruku, akhirnya kita ketinggalan. Nah, harusnya tunggu dulu. Makanya sunnahnya itu rakaat pertama itu lebih lama dari rakaat kedua. Atau kata para ulama, 2 rakaat pertama lebih lama dari 2 rakaat berikutnya. Itu sunnahnya. Terutama rakaat pertama. Ruku itu agak lama. Tujuannya apa? Teman-teman yang lama yang masih di tempat wudhu itu agak dapat. Tunggu sedikit lah. Jangan terlalu serat. Akhirnya lambat sedikit tidak dapat kita. Ya. Kecuali dalam satu madhab, yang mana meskipun ketinggalan tadi tetap hitungan rakaat. Madhab apa? Tahu? Siapa yang tahu? Yang kalau meskipun dia dapat sujud, hitungannya tetap dia dapat 1 rakaat. Ada satu madhab. Jumhur ulama mengatakan seseorang itu dapat rakaat itu kalau dia dapat ruku. Itu jumhur. Syafi'i, Hambali semua. Kecuali satu madhab. Madhab apa? Abu Hanifah. Ya, meskipun sujud dia hitungannya dapat 1 rakaat. Tidak antum telat dapat sujud dapat 1 rakaat dalam mazhab Abu Hanifah. Nah, ini pendapatnya lemah, ya. Nah, itu. Kecuali dia sholat dengan mazhab Abu Hanifah, tidak apa-apa cepat-cepat sujud juga. Karena orang masih dapat 1 rakaat, ya. Seperti itu. Terus apalagi kita bisa yang kedua? Ada keancaman. Ya. Karena di pintunya itu diikuti. Karena kita juga kadang-kadang apa? Tidak konsen soalnya kadang-kadang udah lama sudah langsung ikut juga kadang-kadang. Iya. Ya, refleks ya. Iya. Ya, makanya mama ini ada nggak ancaman buat kita gitu. Ya, jadi kata Nabi SAW, innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Fa idza kabbara fakabbiru. Wa idza raka'a farka'u. Wa idza sajada fasjudu. Artinya tertib. Sebagaimana mengatakan, kalau dia melakukan duluan atau bersamaan, maka sholatnya tidak sah, gerakannya tidak sah. Kalau gerakannya tidak sah, maka sholatnya batal. Ya, tentu ancamannya seperti itu. Kalau dia sengaja, tentu lebih parah lagi ancamannya. Dia sengaja. Contohnya, sengaja mengangkat terlebih dahulu kepalanya daripada imam. Kan ada itu. Ya kan? Ada ancamannya. Ya, apa namanya? Dijadikan ra'sa himar. Kepalanya dijadikan seperti kepala keledai. Kan ada ancamannya. Ancamannya seperti itu. Mendului gerakan imam. Ya kan? Enggak boleh. Enggak boleh. Ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Imam dijadikan untuk diikuti. Makanya saya bilang penting juga kita ini belajar mazhab sebenarnya. Terutama mazhab Syafi'i. Kenapa mereka seperti ini? Supaya kita tahu loh. Kadang-kadang kita langsung menilai. Padahal itu pendapat mazhab. Mengikat takbir intiqal itu dari awal rukun sampai akhir. Anda melihat itu. Allahu Akbar sampai selesai. Ya kalau di kita tidak. Allahu Akbar. Saya juga begitu. Allahu Akbar biasa. Karena itu pendapat yang rajih. Ya. Tapi konsekuensi kita yang sholat dengan mereka, ya mau tidak mau, selesai baru kita bisa gerak. Ya. Jangan Allah kita sudah ikut juga. Ya. Allah alam ya. Tapi kadang-kadang kita ini karena tidak sadar kita ikuti. Ya. Insya Allah yang seperti itu dimaafkan. Ya. Intinya kalau ada ancaman jelas ada.
Tidak boleh kita mendahului imam atau bersamaan dengan imam. Kecuali satu rukun yang boleh kita bersamaan dengan imam. Siapa yang tahu? Kata para ulama boleh dia bersamaan dengan imam. Siapa yang tahu? Nanti ada hadiah. Hah? Wa idza qala al-imam waladhdallin faqulu amin. Amin itu bukan rukun. Yang saya bilang rukun yang dia boleh dia sama dengan imam, bersamaan dengan imam. Siapa yang tahu? Hanya satu rukun ini tak. Yang rukun yang lain tidak boleh, haram, batal bisa. Hah? Sujud? Sujud sama. Imam sujud dulu baru kita bisa sujud. Tidak boleh dia duluan sujud. Apa? Takbiratul ihram tidak boleh juga. Imam Allahu Akbar atau Allahu Akbar juga. Hah? Hah? Salam tidak boleh juga. Imam salam dulu baru antum salam. Duduk istirahat bukan rukun. Bukan rukun. Hah? Siapa yang tahu? PR kalau gitu. mau tahu banget, mau tahu aja. Ya, bacaan surah Al-Fatihah itu boleh kita bersamaan dengan imam. Bagi yang mengatakan wajibnya makmum membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Antum juga bismillah. Imam baca, antum baca, tidak apa-apa. Itu boleh. Ya, bersamaan dengan imam. Hanya ini itu yang boleh. Selainnya tidak boleh. Itu pun bagi pendapat yang mengatakan makmum wajib membaca surat Al-Fatihah. Karena saya tanya, Om Kisan meyakini makmum wajib baca surat Al-Fatihah atau tidak? Tidak. Pak Sulaiman? Tidak. Ya, artinya tidak wajib. Ya sudah, berarti rukun ini tidak perlu diterapkan. Ini bagi yang meyakini wajib membaca. Dia bacanya bersamaan dengan imam. Ya, bahkan dalam madhab itu lebih parah lagi. Lebih keras. Bacaan surah Al-Fatihah tidak boleh mendahului imam. Tidak boleh. Yang boleh itu bersamaan atau sesudahnya. Nah, itu. Sementara imam-imam di sini rata-rata dia nggak kasih jeda antara bacaan surah Al-Fatihah dengan surah berikutnya. Langsung. Sehingga mau tidak mau dia bacaan sama dengan imam. Sama. Itu boleh. Ya, bagi yang meyakini wajibnya membaca surat Al-Fatihah. Bagi makmum. Ya, tapi kalau saya pribadi sama. Seperti Om Kisan, seperti Pak Sulaiman. Makmum itu tidak wajib. Bahkan dianjurkan tidak membaca. Tapi mendengarkan. Ya, tapi nanti kita bahas ya. Dalilnya kuat di sini. Bahkan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tadi berpendapat wajib membaca. Nah, kalau saya bahas ini tidak cukup waktu, panjang nanti. Ya, karena dalilnya banyak sekali. Ada bagaimana cara mengkomparasi dalil, mana yang kuat. Nanti kita bahas khusus insyaallah. Ya, ada lagi? Sudah cukup? Satu kelanjutannya itu tadi. Apa tadi? Kan ini lagi kan imam sudah bangun dari sujud terakhir. Orang makmum masih berdoa sama ancaman seperti itu. Bagaimana? Tidak boleh, tidak boleh. Tidak boleh. Harus segera. Yang lazimnya kita lihat hari-hari ini bukan hal yang baru. Sehingga kita bisa ngomong kalau saudara-saudara kita tegur dari itu saya ada nggak dalil yang mengancam ini supaya kita, karena kalau ya nggak tahu lah sebagian besar manusia ini kalau ancaman itu diabaikan gitu. Ya intinya wallahu alam. Ya artinya bahkan kata para ulama doa di sujud itu dianjurkan ketika sholat sunnah. Ya, makanya sholat fardu itu ikut imam sudah. Imam bangun, kita bangun juga. Jangan lama-lama. Ya, tapi juga tidak sampai membatalkan sholat. Apalagi sujud terakhir misalnya. Tidak sampai membatalkan sholat. Hanya khilaful aula, menyelisihi sunnah. Mutaba'atul imamnya ditinggalkan dalam beberapa tindakan. Tapi sah sholatnya, tidak masalah. Ya, artinya khilaful aula. Dia meninggalkan keutamaan yang lebih penting, yaitu mengikuti imam. Ya, misalnya kebanyakan orang itu sujud terakhir dia agak lama dikit, mungkin masih ada doa. Sebaiknya ditinggalkan. Imam bangun juga sudah selesai. Nanti kalau mau doa-doa, sholat sunnah saja. Atau ya setelah zikir kan bisa. Atau tasyahud akhir itu banyak doa. Ya, itu pun tasyahud akhir jangan terlalu keenakan antum. Imam sudah salam, sudah 1 menit antum baru salam. Jangan. Ya. Makanya intinya ju'ilal imam liyu'tama bihi. Ikuti imam sudah. Itu paling betul. Ya, kalau imam salah antum ingatkan. Saya kadang makanya saya minta antum, saya pribadi
masih belum berani ya, ingatkan. Antum kalau berani ingatkan imam, ingatkan. Ruku itu jangan terlalu cepat-cepat lah. Ya, i'tidal juga jangan terlalu. Meskipun anak kasih tahu, dalam mazhab Syafi'i ada yang namanya rukun tidak boleh dilama-lama. Dia rukun tapi tidak boleh lama-lama. Apa? I'tidal. Dalam mazhab Syafi'i, i'tidal tidak boleh lama-lama. Memang itu pendapat mazhab. Maka itu jangan heran kalau antum sholat di masjid mazhab Syafi'i, masjid NU misalnya, terus i'tidalnya cepat. Memang pendapat mazhab seperti itu. Tidak boleh lama-lama. Ada dua yang tidak boleh lama di mazhab Syafi'i. Ini kalau saya nggak salah ya. Tapi yang pasti itu tadi. Yang pasti i'tidalnya tidak boleh lama. Makanya cepat mereka. Antum ingatkan, sampaikan. Ya, rakaat pertama itu tenang dikit, jangan buru-buru. Intinya tumakninah itu harus ada. Ya, tumakninah harus ada. Gitu. Silakan tuh, padahal. Ya, makanya kata Nabi SAW, liyalini minkum ulul ahkami wan nuha. Hendaklah yang ada di belakangku setelahku ini orang-orang berilmu, yang punya ilmu, ya, yang artinya punya hafalan, punya kapabilitas. Mereka yang ada di belakang imam, itu harusnya. Ya. Tapi yang terjadi tidak seperti itu. Kalau sudah seperti ini, maka siapa yang tahu silakan ingatkan. Tapi kalau ada yang di depan sudah ingatkan, antum tidak perlu lagi ingatkan. Antum beli di pojok-pojok sana. Kalau sudah ada ingatkan, Iya, karena yang di ini sih enggak. Nah itulah. Nah, Enggak respon ya benar. Yang di sini dia respon ya. memang sebenarnya, ya. Makanya kalau di Saudi di mana-mana ya, masjid-masjid besar itu sudah ditentukan orang yang mengingatkan imam itu. Jadi makanya di belakang syekh di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu pasti syekh juga. Yang imamnya hafid Quran, yang di belakangnya hafid juga. Sama, ini salah langsung. Dan bukan masalah salat tak. Misalnya dia kebelat pipis lagi sholat. Dia keluar, ini yang masuk. Lah kalau di sini ini kebelat pipis, siapa yang masuk? Kalau dia bingung juga ini, kenapa imamnya lari? Ini bagaimana ini? Bagaimana di pojok mau masuk susah, ya kan? Makanya ini penting ilmu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.